semuanya. Langsung kita mulai saja. Yang pertama, dipersilakan untuk tim pembuka pemerintah, Mbak Dwi Mayesti. Baik, terima kasih. Debat akan saya mulai pada hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang saya hormati dan tim oposisi yang saya banggakan, saya Dwi Mayesti Fauzi dari tim pembuka pemerintah sebagai pembicara 1 akan menyampaikan mosi yang akan kita perdebatkan pada kesempatan kali ini, yakni Dewan ini menyesalkan glorifikasi kesuksesan tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan latar belakang mosi ini muncul, sehingga pembahasan kita pada debat kali ini tetap berada dalam fokus utama, dan kami harap tim oposisi tetap mengikuti alur pembicaraan yang tim kami bentuk dan tidak melenceng ke mana-mana. Pertama, saya akan menjelaskan maksud dari glorifikasi yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan meluhurkan atau memuliakan. Glorifikasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yakni glorification, yang mana bermakna aksi melebih-lebihkan sesuatu sehingga terkesan luar biasa dan sempurna. Apabila dikaitkan dengan kesuksesan, tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi, glorifikasi seakan memvalidasi bahwa meskipun seseorang tidak menuntaskan pendidikan tingginya, masa depannya akan tetap terjamin. Pola pikir seperti ini dapat menimbulkan sikap ambisius yang menyebabkan seseorang menghalalkan berbagai cara yang digunakan untuk mencapai tujuan sampai titik yang mereka anggap sukses. Dari penjelasan tadi, secara langsung memperkuat alasan kami menyetujui mosi tersebut. Kami merasa bahwa glorifikasi merupakan suatu hal yang dapat memicu keresahan masyarakat. Hal ini justru akan menimbulkan stigma bagi mereka yang menempuh pendidikan tinggi namun tidak memiliki karir yang mungkin saja lebih baik jika dibandingkan mereka yang tidak berasal dari kalangan yang berpendidikan. Tentunya hal ini tidak dibenarkan karena setiap manusia memiliki jalan hidup masing-masing dan juga ditentukan atas bagaimana usaha dan kerja keras setiap individu masing-masing. Jika membicarakan tentang kesuksesan, kita tidak seharusnya hanya terpaku pada pencapaian beberapa orang yang dianggap sukses karena ia berhasil menjadi seseorang yang memiliki materi atau harta lebih dari cukup, atau bisa dibilang juga kaya raya. Pendidikan tinggi turut andil dalam proses terbentuknya pribadi seseorang. Berbagai hal yang ditemukan dan berhasil dicerna oleh seseorang ketika menempuh perjalanan prosesnya di perguruan tinggi menjadi bekal dalam menjalani karir atau kehidupan masa depannya setelah selesai dalam menempuh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi membekali seseorang dengan hard skill yang sesuai dengan bakat dan minatnya dan akan menjadi keterampilan yang berguna bagi karirnya di masa depan. Pendidikan tinggi juga turut membekali seseorang dengan soft skill yang notabene diperoleh dari perjalanan seseorang ketika proses pembelajaran akademik maupun non-akademik di universitas. Kedua keahlian yang saya sebutkan tadi tentu merupakan suatu kemampuan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya harus beriringan karena dapat meningkatkan kualitas diri seseorang. Misalnya, produktivitas seseorang ditentukan dengan hard skill yang menjadi modal bekerja, serta soft skill yang membantu untuk merealisasikan dalam menyelesaikan suatu hal. Soft skill ini dapat berupa cara berpikir yang kritis,
komunikasi dan public speaking yang baik, manajemen waktu, relasi, kreativitas, dan inovasi, serta kemampuan untuk mengorganisasikan pekerjaan yang sedang dijalani. Pentingnya dua keahlian tadi membuat kami semakin yakin bahwa seharusnya kita mempromosikan kepada masyarakat luas untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin, agar kita dapat memahami seberapa besar porsi dari sesuatu hal yang dapat disesuaikan. Glorifikasi tokoh-tokoh yang berhasil sukses tanpa menyelesaikan pendidikan tinggi sungguh sangat tidak tepat, karena kebanyakan hanya menyebutkan bahwa mereka hadir dari orang-orang yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Banyak pemberitaan yang tidak turut serta melampirkan latar belakang keluarga mereka berasal dari keturunan orang-orang kaya yang menjadi salah satu faktor utama kesuksesan seseorang. Maksudnya adalah, bagi mereka yang tidak menempuh pendidikan tinggi serta tidak berasal dari keluarga elit, belum tentu dapat mencapai kesuksesan seperti mereka yang berasal dari keluarga elit tersebut. Hal ini sering disebut dengan privilege atau hak istimewa bagi mereka yang memilikinya. Peranan privilege dalam kesuksesan seseorang begitu signifikan karena ada sebagian dari mereka yang menggunakan privilege tersebut untuk kepentingan diri sendiri. Sering disoroti bahwa mereka yang memiliki privilege tersebut untuk mendapatkan kondisi atau hak istimewa dalam menjalani kehidupan dengan lebih mudah dibandingkan orang lain. Hal ini yang seharusnya menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan ketika glorifikasi dilakukan, bahwa tidak semua orang memiliki privilege yang sama, layaknya tokoh-tokoh yang sudah terkenal dan sukses. Dengan berbagai hal yang saya sampaikan tadi, kami tekankan kembali bahwa kami sangat setuju dengan mosi bahwa kami menyesalkan adanya glorifikasi terhadap tokoh-tokoh sukses yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi, karena tidak seharusnya hal semacam itu diglorifikasikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari tim pembuka pemerintah pertama menghabiskan waktu 7 menit 19 detik. Untuk selanjutnya, dari tim pembuka oposisi pertama, yaitu Mbak Kotrul, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan memulai argumen saya dengan hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah saya menyampaikan sanggahan atau argumen untuk pembicara 1, tim pemerintah pembuka. Yang pertama, pendidikan tinggi turut andil dalam proses terbentuknya pribadi seseorang. Menurut saya, ada orang yang memiliki keterbatasan biaya atau tidak mampu untuk membiayai dirinya untuk kuliah, maka mereka bekerja dari nol hingga menjadi sukses, asalkan mereka gigih dan memiliki semangat untuk menjadi maju. Yang kedua, saya membantah karena kebanyakan hanya menyebutkan bahwa mereka hadir dari orang-orang yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Banyak pemberitaan yang tidak turut serta melampirkan latar belakang keluarga mereka yang berasal dari keturunan orang-orang kaya yang menjadi salah satu faktor utama kesuksesan seseorang. Ada beberapa orang sukses yang tidak memiliki privilege atau orang tuanya tidak berpendidikan tinggi, tetapi orang sukses tersebut dapat mengangkat derajat orang tuanya agar orang tuanya tidak dipandang rendah oleh orang lain dengan cara sukses, dengan caranya sendiri.
Untuk membuktikan bahwa tidak perlu adanya penyesalan glorifikasi kesuksesan tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi, banyak contoh tokoh yang bisa membangun Indonesia walaupun pendidikannya tidak tinggi. Status quo saat ini adalah banyak cara untuk menjadi sukses, seperti menggunakan teknologi yang sudah canggih saat ini. Dengan memanfaatkan internet, kita dapat menambah ilmu baru yang dibagikan oleh orang lain, yang ilmunya dapat kita gunakan atau kita praktekkan di kehidupan yang bisa membuat kita menjadi sukses. Kesuksesan seseorang dapat terjadi sesuai dengan mindset atau pola pikir orang tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini, orang-orang dapat sukses dengan jalannya masing-masing, seperti membuka bisnis online. Orang-orang juga bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Misal, seseorang karena keterbatasan biaya, dia tidak bisa menempuh pendidikan yang tinggi. Orang tersebut dapat belajar dari internet, menonton pengalaman orang-orang yang sukses, memiliki kemauan untuk maju. Contoh seperti Crazy Rich Tanjung Priok atau Ahmad Sahroni. Dengan lulusan sekolah menengah atas, beliau mulai meniti karir dengan bekerja menjadi supir pribadi bos minyak. Tak puas, beliau pun pergi mencoba peruntungan baru dan bekerja di kapal pesiar dan melanglang buana hingga Miami, Florida, dan Atlanta. Setelah puas, beliau kembali bekerja menjadi supir di tempat sebelumnya, yakni perusahaan penyalur bahan bakar. Hal itu pun menjadi titik awal untuk maju dan sukses. Tidak hanya sekedar bekerja, beliau juga ingin mempelajari teknik atasannya mencari uang dari bisnis tersebut. Demi menyerap ilmu, ia bahkan tak segan ikut mengangkat selang pengisian yang beratnya 75 kg. Setelah bekerja cukup lama, beliau pun akhirnya merasakan hasil positif. Dia diangkat menjadi manajer hingga direktur dalam waktu yang berdekatan karena prestasinya. Merasa ilmunya di bidang penyalur bahan bakar minyak cukup mumpuni, ia memutuskan keluar dan mendirikan usaha sendiri. Tak disangka dirinya cocok menjadi pengusaha di bidang tersebut. Berbekal koneksinya semasa menjadi karyawan, beliau sukses mendapat berbagai order bisnis dari pengusaha kapal yang membuat dirinya kaya raya. Dan contoh lainnya yaitu Bu Susi Pujiastuti. Siapa yang tidak kenal dengan Bu Susi Pujiastuti? Beliau adalah Menteri Perikanan dan Kelautan. Sosok beliau saat gadis remaja SMP sibuk memikirkan cinta monyet, beliau sudah melakukan bisnis pakaian serta bed cover. Sampai satu titik, beliau memutuskan untuk berhenti sekolah. Setelah berhenti sekolah, semangat beliau untuk berbisnis semakin tinggi. Karena hidup di lingkungan nelayan, beliau mengambil keputusan untuk menekuni bisnis jual beli ikan. Pada waktu itu, modal yang dimilikinya dari berjualan perikanan hanya sekitar Rp750.000. Itulah pionir awal bisnis besar beliau. Bisnis perikanan yang ditekuni beliau tidak dijalankan setengah-setengah. Saat remaja, beliau membeli ikan di daerah pelelangan ikan dan menjual hasil tengkulaknya tersebut pada beberapa restoran. Tidak semua restoran mempercayai ikan yang dijualnya saat awal merintis, tetapi karena konsistensinya dalam menawarkan dan memilih ikan berkualitas tinggi, maka akhirnya cukup banyak restoran yang menjadi konsumennya. Kegigihan tersebutlah yang kemudian mengantarkannya untuk semakin dikenal lingkup konsumen yang luas. Bahkan, pada satu titik, beliau berhasil menjual lobster ke luar negeri dalam jumlah fantastis. Hal ini sangat wajar karena beliau rela menawarkan produknya sampai restoran-restoran di Jakarta. Faktor-faktor penentu kesuksesan seseorang adalah satu, kejujuran, kedisiplinan, good interpersonal skill,
dukungan dari keluarga atau orang terdekat, dan bekerja lebih keras dari yang lain. Kemudian mencintai apa yang dikerjakannya, kepemimpinan yang baik dan kuat, semangat dan kepribadian kompetitif, pengelolaan kehidupan yang baik, faktor mindset, motivasi, dan kepercayaan diri lebih berpengaruh dari latar belakang sosial ekonomi. Alternatif yang dapat diberikan oleh kami adalah dengan membangun pola pikir yang maju, menumbuhkan rasa percaya diri, terus memiliki mimpi yang besar dengan tindakan yang nyata, membangun relasi yang banyak, memberikan motivasi bahwa orang yang memiliki keterbatasan untuk menempuh pendidikan tinggi itu juga bisa menjadi orang yang sukses, memiliki semangat untuk belajar sesuatu hal yang baru. Sekian, terima kasih. Baik, dari pembuka oposisi pertama menghabiskan waktu 7 menit 19 detik. Untuk selanjutnya dari pembuka pemerintah kedua, Mbak Dina. Dipersilakan. Dipersilakan, Mbak Dina. Terima kasih. Argumen akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Sebelum masuk ke argumen saya akan menyanggah dari tim oposisi pembuka pembicara pertama. Mengenai tadi bahwasannya dalam sebuah kesuksesan itu dapat menggunakan teknologi yang canggih untuk saat ini seperti membuka bisnis online maupun menonton atau mencari sumber dari internet. Nah, hal tersebut tentunya kurang ya untuk membekali kesuksesan tersebut. Jadi dalam mencapai sebuah kesuksesan itu tentu pendidikan itu juga sangat penting karena tidak hanya dibekali dengan teknologi yang canggih untuk saat ini. Dan ya memang benar bahwasanya setiap orang itu mempunyai jalannya masing-masing untuk mencapai sebuah kesuksesan walaupun tidak berpendidikan tinggi. Akan tetapi perlu kita ketahui lagi bahwa tingkat kesuksesan orang itu berbeda dengan orang yang berpendidikan dan orang yang tidak berpendidikan. Seperti ketika seseorang yang tidak berpendidikan tinggi itu dapat sukses dalam usia muda dengan bakat yang dimilikinya. Akan tetapi apa yang akan dia gunakan kelak ketika bakat yang ia gunakan untuk menjadi sukses saat ini itu sudah tidak dapat lagi dipakai pada masa yang akan mendatang. Nah, maka dari itu pendidikan sangat perlu atau sangat penting untuk kelangsungan sebuah negara. Jadi ketika sebuah negara terdapat banyak orang yang tidak berpendidikan, maka ke depannya itu negara tersebut tidak akan seimbang. Kemudian jika dikatakan semua orang memiliki jalannya masing-masing untuk sukses walaupun tidak memiliki pendidikan atau tidak berpendidikan yang tinggi, pastinya semua orang itu sukses ya. Tapi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, jika kesuksesan orang yang dimiliki itu akan berbeda dalam segi kualitasnya. Nah, jika tidak berpendidikan, maka kesuksesan tersebut hanya akan dinikmati oleh dirinya sendiri tanpa dapat dibagi dengan orang lain. Karena mereka tidak mengetahui cara dan metode untuk membagi ilmu mereka. Kemudian akan tetapi orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi dapat membagi ilmu mereka dengan orang lain kepada orang lain sehingga hal tersebut tidak hanya akan memberikan manfaat pada diri sendiri akan tetapi juga dapat bermanfaat bagi orang lain. Terlebih lagi bagi negara karena dengan banyaknya orang yang berpendidikan tinggi yang terus membagi ilmunya kepada orang lain, maka tingkat pendidikan di suatu negara itu juga nantinya itu akan meningkat. Maka dari itu, mengapa saya setuju dengan glorifikasi kesuksesan tokoh yang tidak berpendidikan tinggi, karena mereka itu dapat memberikan kemerosotan pendidikan di suatu negara tersebut. Nah, jadi pendidikan itu merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia yaitu berbentuk pengajaran dan pelatihan. Pendidikan juga merupakan aktivitas pembelajaran yang dilakukan akan peserta didik itu dapat secara aktif belajar dan mengembangkan potensi diri menjadi lebih baik, baik itu dari segi kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan lain sebagainya.
Nah, tentu di dunia ini juga terdapat tokoh-tokoh yang sangat terkenal hingga sesuatu yang telah ditemukan atau dibuat oleh tokoh tersebut dipelajari dan dapat dimanfaatkan sampai saat ini. Nah, tokoh-tokoh tersebut dapat berupa seorang ilmuwan, penulis, syair, kemudian pendiri perusahaan, artis, maupun yang lainnya, dan masih banyak lagi ya. Nah, pada saat ini, banyak dari tokoh-tokoh tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang tidak tinggi. Pastinya setiap orang itu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama hebatnya. Nah, di sisi pemerintah, kami menyesalkan glorifikasi kesuksesan tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi karena pertama, yaitu dapat memunculkan pemikiran kepada setiap orang bahwa dirinya itu bisa sukses tanpa memiliki pendidikan yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua yaitu tingkat pendidikan di Indonesia itu akan menjadi rendah. Kami menyesalkan glorifikasi kesuksesan tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi karena seorang tokoh itu akan dijadikan sebagai patokan masyarakat yang lain. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka dapat memunculkan pemikiran pada setiap orang bahwa dirinya itu bisa sukses tanpa memiliki pendidikan tinggi. Contohnya seperti ada beberapa pengikut tokoh yang bisa dikatakan sangat fanatik. Nah, di mana hal fanatik tersebut dapat membuat pengikut melakukan sesuatu hal apapun, seperti halnya dia termotivasi bahwasanya dia bisa sukses tanpa pendidikan tinggi. Nah, berarti dirinya juga harus bisa sukses tanpa pendidikan seperti tokoh tersebut. Nah, memang banyak sekali tokoh masyarakat yang bisa terkenal atau sukses tanpa pendidikan tinggi. Tapi hal tersebut kembali lagi ke masing-masing diri sendiri. Tingkat kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Jika memang ada yang sukses tanpa mempunyai pendidikan tinggi, tentu hal tersebut juga ada pengaruh dari orang-orang sekitarnya. Misal, memiliki perekonomian yang sangat bagus, kemudian dapat melakukan hal apapun, dan juga memiliki koneksi. Tetapi jika tidak memiliki perekonomian yang kurang bagus dan tidak mempunyai koneksi, malah nantinya itu dia bisa jadi pengangguran. Karena balik lagi, di mana tingkat kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Jika pemikiran tersebut muncul dan terus terjadi, tentu hal tersebut akan berdampak di mana tingkat pendidikan di Indonesia akan menjadi rendah. Akan banyak yang memilih untuk tidak bersekolah dan malah mengikuti jejak tokoh yang diikutinya atau yang dijadikan sebagai patokan di hidupnya. Nah, tentu hal tersebut sangat disayangkan kalau hal ini sampai terjadi. Untuk menjadi seorang tokoh yang bermanfaat, kalau kita juga harus memiliki usaha dan juga memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Dan dapat kami ambil contoh seperti tokoh masyarakat yang bernama Maudy Ayunda ya. Dia juga merupakan artis. Nah, dia sudah terkenal baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dia itu juga mempunyai latar belakang pendidikan yang bagus di mana dia lulus dalam waktu 2 tahun dengan 2 jurusan sekaligus. Nah, hal ini bisa dijadikan sebagai motivasi atau dapat dicontoh karena dengan semakin tingginya pendidikan yang dilakukan, maka untuk mencapai suatu kesuksesan ataupun mencapai sebuah cita-cita itu akan mudah dan dapat hidup dengan baik. Tak hanya itu, negara Indonesia sendiri juga membutuhkan penerus generasi yang baik dan dapat dipercaya juga bisa diandalkan dalam situasi apapun. Oleh karena itu, tim pemerintah menyesalkan glorifikasi kesuksesan tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Jadi pendidikan itu tentu sangat penting. Jangan sampai putus sekolah tanpa sebab apapun. Teruslah mengasah ilmu dengan sebaik mungkin untuk mencapai sebuah kesuksesan. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, dari tim pembuka pemerintah 2, menghabiskan waktu 7 menit 24 detik. Selanjutnya untuk tim pembuka oposisi 2, Mbak Wanda dipersilakan. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Baik, saya akan memulai dengan dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat dan seluruh hadirin yang saya hormati, dan terlalu populer rekan berpikir saya dari tim pro dan kontra yang sangat luar biasa. Sebelum saya masuk pada argumentasi saya, ada beberapa penjelasan lebih lanjut dari saya. Ada beberapa argumen, ada beberapa sanggahan yang
akan saya berikan kepada tim pemerintah. Yang pertama, sebagai tim pemerintah, mereka seharusnya menjelaskan dengan detail mengapa mereka menyesalkan glorifikasi tersebut, sehingga debat ini dapat berjalan sesuai emosi yang ada seperti itu. Yang kedua, tim pemerintah berargumen bahwasanya pendidikan tinggi dapat mempermudah kesuksesan. Bagaimana dengan kasus yang ada seperti beberapa sarjana yang telah menempuh pendidikan tinggi tetapi masih belum mendapatkan pekerjaan karena seperti yang kita ketahui bahwasanya kita menuntut ilmu di perguruan tinggi tidak menjamin kesuksesan kita. Apakah tim pemerintah bisa menjelaskan apa-apa saja yang dapat mempengaruhi mengenai mempermudah kesuksesan dalam ketika seseorang menempuh pendidikan di perguruan tinggi seperti itu. Adapun argumen saya pada kesempatan kali ini yaitu kesuksesan tidak hanya dapat diraih dengan menyelesaikan pendidikan tinggi. Seperti yang kita ketahui, menuntut ilmu setinggi mungkin memang penting untuk dilakukan, bahkan hingga mendapatkan banyak gelar pendidikan. Tetapi itu bukanlah jalan satu-satunya untuk mencapai apa yang kita inginkan dan itu belum tentu menjamin kesuksesan kita. Kenapa itu bisa terjadi? Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, banyak orang yang mengejar gelar akademis untuk menjadi sukses, padahal tidak semua orang yang memiliki gelar dipastikan bakalan sukses di masa depannya. Buktinya, banyak lulusan sarjana yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, padahal kemampuannya di atas rata-rata. Maka dari itu, kesuksesan seseorang tidak dilihat apakah seseorang harus menempuh jenjang perguruan tinggi untuk mendapat kesuksesan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan kami dari tim pemerintah pembuka sebelumnya, bahwasannya banyak cara untuk menjadi sukses. Misalnya saja, orang yang mempunyai keadaan finansial yang kurang baik, yang terkendala melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi, apakah mereka akan terhalang untuk meraih kesuksesannya? Tentu saja tidak kan, karena di mana di masa sekarang yang serba canggih, serba digital, seseorang dapat melatih skillnya, seseorang dapat menambah ilmunya, seseorang dapat menambah wawasannya, dan lain sebagainya itu tidak hanya diperoleh di perguruan tinggi saja, tetapi seseorang dapat memperoleh dengan mudah, misalnya saja melalui internet, atau bisa bergabung ke dalam forum ataupun komunitas online, di mana mereka akan bisa menambah ataupun mendapatkan berbagai ilmu sesuai dengan bidang ataupun komunitas yang diikutinya. Membahas mengenai cara mencapai kesuksesan dengan bekerja, berdasarkan status quo, ijazah ataupun gelar sarjana bukanlah persyaratan utama untuk menggapai pekerjaan di zaman sekarang. Hal utama yang dilihat adalah skill ataupun bakat khusus yang dimiliki seseorang. Membahas mengenai skill ini dapat diperoleh walaupun tidak mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Seperti yang kita ketahui, banyak orang-orang sukses di luar sana yang dapat meraih kesuksesannya tanpa menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Misalnya saja pendiri situs Facebook, Mark, dia adalah salah satu orang terkaya di dunia. Jika dilihat dari riwayat pendidikannya, Mark tidak menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi. Mark hanya berfokus untuk mengembangkan kemampuannya di bidang teknologi. Ini menunjukkan kesuksesan itu diraih ketika orang tersebut bersungguh-sungguh untuk meraih apa yang ia inginkan, walaupun tidak ditempuh di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jika dilihat dari sisi pemerintahan, ada beberapa tokoh pemerintahan Indonesia yang terpilih walaupun tidak memiliki latar belakang sebagai lulusan sarjana. Seperti yang disebutkan oleh rekan kami sebelumnya, Ibu Susi Pujiastuti. Beliau adalah seorang menteri sekaligus pemilik maskapai penerbangan yang sukses. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan Ibu Susi, hanya sampai pada jenjang sekolah menengah atas. Selanjutnya, tokoh sukses tanpa gelar berikutnya adalah Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri pertama Indonesia, di mana Adam Malik merupakan tokoh nasional dengan pendidikan rendah. Ia tidak memiliki gelar sarjana, hanya sebatas lulusan sekolah dasar, namun peran Adam Malik kepada Republik Indonesia begitu besar. Beliau mampu mendirikan kantor berita Antara sebagai sarana penyebaran informasi ke masyarakat. Bukan hanya itu, pada masa Orde Baru ia menjabat di beberapa posisi penting, mulai dari Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan duduk di kursi parlemen. Kenapa Ibu Pujiastuti dan Adam Malik dipilih menjadi seorang pemimpin? Karena hal yang utama yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin ialah memiliki jiwa yang besar, bijaksana, tegas,
adil, serta mensejahterakan rakyatnya walaupun tidak memiliki riwayat pendidikan tinggi. Kenapa kami menitik beratkan bahwasannya kesuksesan dapat diraih tanpa menyelesaikan pendidikan tinggi? Karena seperti yang disebutkan rekan kami sebelumnya, bahwasannya kesuksesan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor penentu kesuksesan seperti kedisiplinan, good international skill, bekerja keras, semangat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi bahwasanya kesuksesan juga bisa didapatkan tanpa kita harus kuliah dan mendapatkan gelar sarjana. Bahkan orang tidak sekolah pun bisa sukses dengan kegigihannya karena kunci kesuksesan adalah pantang menyerah. Berdasarkan hal tersebut, kami sebagai tim oposisi tidak mendukung musuh tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, dari tim pembuka posisi 2 menghabiskan waktu 6 menit 10 detik. Selanjutnya untuk tim penuntut pemerintah 1, Mbak Regina, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk ke dalam argumen, izinkan saya menyanggah argumen dari tim pembuka oposisi, di mana saya tidak setuju dengan tim oposisi, karena apakah tim oposisi paham terkait alasan mengapa harus berpendidikan tinggi? Oke, saya sangat setuju terkait bahwasannya kesuksesan tidak dapat diukur dari tingginya pendidikan. Namun, hal yang paling penting dalam proses menempuh pendidikan adalah membentuk karakter. Saya setuju terkait apa yang sudah dibicarakan oleh tim oposisi. Tapi yang perlu digarisbawahi, karakter setiap orang berbeda-beda. Tentu saja, menempuh pendidikan setinggi mungkin adalah kunci agar karakter seseorang dapat terbentuk dengan baik. Walaupun benar, sekolah tidak menjamin kesuksesan, tetapi kita akan memperoleh beberapa hal dari berpendidikan. Di antaranya, kita dapat belajar terkait interaksi sosial, paham akan perbedaan dan persamaan, menambah pengetahuan dan juga wawasan untuk berpijak, memperoleh dasar berpikir yang logis dan juga sistematis. Apabila berbicara terkait keterbatasan biaya seperti yang sudah dikatakan oleh tim oposisi untuk menempuh pendidikan tinggi, saya rasa ini kurang masuk akal. Bagaimana bisa dikatakan seperti itu? Karena apabila seseorang memiliki keinginan kuat untuk berpendidikan yang lebih tinggi, tentu saja akan mencari cara agar mampu menempuh pendidikan tinggi, bukan? Seperti halnya mencari beasiswa. Karena di zaman yang seperti saat ini, beasiswa banyak tersebar di mana-mana. Berdasarkan kacamata penglihatan, pendidikan adalah hal yang penting dalam proses mencapai kesuksesan seseorang. Nah, sedangkan untuk yang dikatakan oleh tim pembuka pembicara kedua oposisi, untuk para sarjana yang tidak bekerja, tidak bekerja atau masih menganggur, tetapi hal tersebut juga berkaitan dengan bidang yang akan digelutinya. Jadi para sarjana memang benar-benar memikirkan sehingga masih menganggur, tentu saja memikirkan secara matang apa yang akan mereka geluti. Jadi para sarjana benar-benar memikirkan hal tersebut dengan matang. Oke, semua orang bisa menjadi sukses, tapi tidak semua orang berhak untuk sukses. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, nilai menempuh pendidikan tidak hanya dari segi akademis, melainkan kita juga diajak untuk berpikir secara logis, sistematis, di mana hal tersebut sangat berguna untuk kehidupan bermasyarakat. Dewan Juri yang terhormat, berikut saya paparkan argumen saya sekaligus sebagai pengamat tim pemerintah pembuka. Saya di sini tetap mendukung mosi terkait Dewan ini misalkan glorifikasi kesuksesan tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Saya sangat setuju apa yang sudah dibicarakan oleh tim pemerintah pembuka pembicara pertama ataupun tim pemerintah pembicara kedua, di mana dalam dunia digitalisasi yang semakin mendunia, mau tidak mau masyarakat harus dapat berjalan beriringan dengan teknologi. Karena apa? Jika tidak, tentu saja akan ketinggalan. Padahal di dunia yang seperti saat ini, seseorang diwajibkan harus mampu menguasai suatu aspek bidang yang digeluti. Nah,
Ilmu spesialisasi seorang bisa didapat ketika mengikuti atau berproses dan menyelesaikan pendidikan tinggi. Lantas, apakah seseorang yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi dapat dikatakan mahir dalam bidang yang digeluti? Yang saya bicarakan di sini bukan masalah titel, bukan masalah embel-embel gelar di belakang nama. Oke, mungkin proses itu dapat dilakukan dengan tidak menempuh pendidikan tinggi, seperti layaknya mengikuti kursus-kursus belajar secara otodidak melalui internet yang sudah dikatakan oleh tim oposisi, tetapi kegiatan itu hanya menambah pengetahuan semata, tidak ada proses yang berkelanjutan dan benar-benar matang, karena menempuh proses yang panjang seperti halnya melalui pendidikan tinggi. Jadi, proses kesuksesan seorang melalui pendidikan tinggi benar-benar penting. Di sini kita juga dapat membandingkan negara kita sendiri, Indonesia, dengan negara maju di dunia yang mementingkan proses pendidikan guna menempuh kesuksesan. Karena bahwa dalam proses menempuh pendidikan, hal yang paling penting dan utama adalah pembentukan moral dan juga karakter. Adapun di sini saya menyontohkan negara yang begitu mementingkan pendidikan sampai saat ini adalah negara Jepang. Di mana kita ketahui bahwasanya Jepang adalah negara yang pernah dibom oleh sekutu, dan negara tersebut negara yang hampir mati karena di daerah itu sudah dibom, dan memang benar-benar daerah yang sangat gersang dan mati dan tidak bisa ditumbuhi oleh tanaman. Nah, dampak dari hal tersebut tidak hanya dari materi saja, tetapi juga dari psikologi yang membuat rakyat Jepang benar-benar terpuruk. Namun hal yang Jepang lakukan pada saat itu adalah memperbaiki kualitas pendidikan. Hal yang dibenahi di Jepang saat itu benar-benar pendidikan, dan semua itu berjalan sesuai dengan apa yang diusahakan berawal dari penegakan pendidikan yang ada di Jepang. Jadi Jepang mulai bangkit berkembang dan menjadi negara maju. Bahkan sampai saat ini Jepang masih memprioritaskan pendidikan di negaranya, dan dianggap paling penting dari proses pendidikan yang ada di Jepang itu ada pembentukan karakter dan juga moral. Oke, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan contoh kasus tersebut di sini, saya sebagai tim closing pembicara pertama pemerintah beranggapan apabila pendidikan di Indonesia benar-benar diterapkan dengan baik dan sesuai, pastinya negara Indonesia tentu saja akan menjadi negara yang maju layaknya negara Jepang. Ketika pendidikan rendah seperti saat ini di Indonesia, coba kita bayangkan lagi, apakah seseorang yang tidak melewati proses pendidikan tinggi dapat sukses dan dapat dikatakan berhasil? Dan apakah jumlahnya dapat dikatakan lebih banyak? Seperti yang kita ketahui, masih banyak pengangguran yang terjadi di mana-mana. Bahkan di sekeliling saya pun masih ada, dan mereka hanya stagnan di titik itu saja. Tidak berpikir lebih maju dan berpikir secara sistematis. Bagaimana mengubahnya? Tentu saja dengan berpendidikan tinggi. Karena berpendidikan tinggi tidak hanya untuk proses akan menjadi sukses, tetapi ketika kita sukses pun masih digunakan karena benar-benar menguasai pola pikir kita. Oleh karena itu di sini saya menegaskan kembali tetap mendukung mosi tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, dari tim penutup pemerintah 1, menghabiskan waktu 7 menit 13 detik. Selanjutnya dari penutup oposisi 1, Mas Samsul, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan waktunya kepada saya. Pidato saya akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim oposisi penutup, kami akan mengawali pidato ini dengan menyanggah apa yang disampaikan oleh tim pemerintah pada debat kali ini. Tadi tim pemerintah mengungkapkan bahwa pada pendidikan tinggi itu membekali seseorang dengan hard skill dan soft skill. Nah, seakan-akan hanya pada pendidikan tinggi saja hard dan soft skill ini bisa diraih, padahal sejatinya tidak. Padahal orang yang tidak memiliki atau tidak menempuh pendidikan tinggi bisa saja memiliki hard dan soft skill.
Bisa saja mereka mempelajarinya dengan cara otodidak, seperti belajar dari internet, seperti Google, atau YouTube, atau Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Soft skill pun juga bisa diasah melalui berbagai macam latihan. Nah, pada zaman sekarang ini, soft skill itu sangat bisa diasah melalui berbagai macam cara. Banyak sekali orang yang mengandalkan soft skill dan hard skill-nya dan terbukti sukses tanpa harus melalui perguruan pendidikan tinggi. Bisa saya contohkan para freelancer desain grafis. Nah, sekarang ini banyak sekali bermunculan menjamur para desainer grafis yang yang hanya mengandalkan soft skill dan hard skill yang dipelajarinya sendiri, yaitu mendesain. Mereka banyak belajar dari berbagai macam platform seperti YouTube, Google, dan lainnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi hal ini tidak sepenuhnya benar jika hard dan soft skill ini hanya bisa dipelajari pada pendidikan tinggi. Dewan juri yang saya hormati, kami dari tim oposisi penutup sangat yakin dengan statement bahwa seharusnya Dewan ini tidak perlu menyesal dengan adanya glorifikasi kesuksesan tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tingginya. Mengapa demikian? Nah, hal ini tentu saja akan berpengaruh kepada beberapa faktor. Nah, kami di sini akan memaparkan dan menjelaskan apa saja faktor yang bisa terpengaruh oleh mosi kali ini jika disetujui oleh Dewan. Oke, yang pertama adalah akan banyak orang yang mengalami penurunan kepercayaan dirinya. Dengan menganggap bahwa pendidikan tinggi adalah pendidikan yang paling baik, maka akan banyak sekali orang-orang yang mengalami penurunan kepercayaan dirinya. Karena mereka menganggap bahwa pendidikan tinggi harus digapai dan oleh karena mereka tidak mampu misalnya atau terkendala suatu hal seperti finansial, kesehatan, dan lain sebagainya, tentu akan mengalami penurunan kepercayaan diri karena mereka akan menganggap dirinya tidak sebanding dengan orang yang memiliki atau mampu menyelesaikan pendidikan tinggi. Dan masalah kepercayaan diri ini sangatlah penting sekali karena apabila tidak ditangani dengan benar maka akan menyebabkan kemerosotan di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah akan menurunkan kewibawaan orang sukses yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi dan berpotensi diremehkan oleh orang lain. Nah, apabila Dewan ini menyetujui atau menyesalkan terhadap kesuksesan tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tingginya, maka akan banyak sekali orang yang akan diremehkan hanya karena mereka tidak menyelesaikan pendidikan tingginya. Padahal mereka sendiri telah sukses dalam bidang yang digelutinya. Misalkan saja, ada si A, dia sukses menjadi seorang pengusaha, namun hanya karena tidak pernah menyelesaikan pendidikan tingginya, ia diremehkan oleh temannya. Boleh jadi ada orang yang memiliki mental keras baja, dia kuat, dia bisa survive atau berjuang dengan semua ocehan-ocehan dari orang lain, semua peremahan-peremahan yang ditujukan kepadanya. Namun tentu tidak semua orang mampu mengendalikan mentalnya seperti itu. Tidak semua orang. Ada orang yang akan mengalami penurunan mental apabila diremehkan oleh orang lain, apalagi jika diremehkan oleh teman sebayanya. Nah, hal ini sangat membahayakan bagi kesehatan mental orang tersebut. Siapa yang akan bertanggung jawab kali ini terhadapnya? Siapa yang akan bertanggung jawab terhadapnya apabila orang itu oleh karena diremehkan oleh sebab tidak menyelesaikan pendidikan tingginya, kemudian terjadi mental breakdown. Ia kemudian tidak mau lagi meneruskan kesuksesannya, tidak mau lagi meneruskan karirnya hanya karena merasa remeh atau tidak lebih baik daripada orang yang berpendidikan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah orang akan menganggap bahwa apabila tidak kuliah maka ia bodoh. Nah, jika kita menyesalkan dengan glorifikasi tokoh yang sukses yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi, maka kita harus menengok kepada orang lain yang belum sukses dan dia tidak kuliah. Jika kita memiliki kepekaan atau bisa merasakan seperti di posisi orang tersebut, mungkin mereka akan mengira bahwa mereka orang bodoh. Kata-kata pesimis itulah yang sangat berbahaya karena kepesimisan hanya akan mengantarkan kita kepada kemerosotan hidup dan tidak percaya diri. Kita seharusnya sebagai akademisi mendukung setiap orang apakah ia mau kuliah atau menyelesaikan pendidikan tingginya ataukah tidak. Mereka memiliki hak untuk memilih jalan kesuksesan mereka sendiri. Dewan juri yang saya hormati,
kami dari tim oposisi penutup sangat menyayangkan dengan adanya penyesalan terhadap adanya orang sukses yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Kami mencatat beberapa poin yang menggambarkan kesalahan tim pemerintah dalam debat kali ini, yaitu yang pertama adalah bahwa tim pemerintah telah terlalu dalam masuk ke zona privasi seseorang. Nah, kami dari tim oposisi sangat yakin dengan hal ini karena pada dasarnya setiap orang memiliki pilihannya masing-masing, entah yang memilih jalur A atau jalur B atau lainnya. Pada hal ini, kami melihat bahwa tim pemerintah sepertinya mengharuskan seluruh orang sukses akan menyelesaikan pendidikannya, padahal tidak demikian. Mereka lebih berhak untuk memilih jalan mereka masing-masing. Kemudian di Dewan Juri yang terhormat, yang kedua adalah tidak semua kesuksesan harus ditempuh melalui pendidikan tinggi. Kami dari tim oposisi sangat mempercayai bahwa tidak semua kesuksesan disebabkan oleh karena menyelesaikan pendidikan tinggi dan tidak semua kegagalan disebabkan karena tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Kesuksesan adalah satu hal yang bisa kita raih tanpa harus menempuh pendidikan tinggi. Bisa saja kita belajar secara mandiri atau otodidak melalui berbagai macam platform internet yang sudah saya sebutkan tadi. Dan bisa saja orang yang sudah menempuh pendidikan tinggi justru tidak bisa menggapai kesuksesan pada karirnya, oleh karena mungkin ia pemalas, kurang teliti, kurang rajin, dan lain sebagainya. Maka dari itu kami dari tim oposisi penutup sangat mendukung dan menolak mosi bahwa Dewan ini menyesalkan glorifikasi kesuksesan tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Tidak perlu ada yang disesalkan dari glorifikasi tokoh yang sukses dan tidak menyelesaikan pendidikan tinggi ini, karena memang tidak ada yang menjamin orang yang berpendidikan tinggi bisa menuai kesuksesan. Ya, pendidikan tinggi memang penting sekali, namun apabila tidak ada atau tidak mempunyai soft skill dan hard skill yang mumpuni, maka hanya akan menghabiskan waktunya sia-sia selama perkuliahannya. Demikian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari tim penutup oposisi 1 menghabiskan waktu 7 menit 36 detik. Selanjutnya yaitu penutup pemerintah 2 untuk Mbak Tika dipersilakan. Baik, saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Pendidikan tinggi itu turut andil dalam proses terbentuknya pribadi seorang ya. Banyak sekali hal yang ditemukan dan berhasil dicerna oleh seseorang ketika menempuh perguruan tinggi, yaitu yang pertama pengalaman, yang kedua itu relasi. Semakin dia tingginya sekolah S1, S2, S3 sampai profesor, mereka akan memiliki pengalaman yang juga lebih besar dan relasi juga yang lebih besar. Nah, pengalaman inilah yang akan menjadi bekal mereka untuk kedepannya agar sukses, agar sukses saat sudah menyelesaikan pendidikan tingginya. Perlu diketahui juga bahwa tingkat kesuksesan seseorang itu berbeda dengan orang yang berpendidikan dan orang yang tidak berpendidikan. Dengan orang yang tidak berpendidikan. Sebagai contoh, orang yang berpendidikan itu mereka mempunyai kembali lagi mereka akan mempunyai pengalaman dan relasi. Jadi mereka akan satu langkah lebih maju dari orang yang tidak berpendidikan ataupun berpendidikan lebih rendah. Karena mereka sudah memiliki dasar-dasar, sudah memiliki ilmu-ilmu yang akan mereka terapkan untuk kedepannya. Terus kalau ngomongin nasib, memang nasib orang itu berbeda-beda. Tetapi untuk merubah nasib sendiri itu kita juga harus berusaha, yaitu berusaha dengan keras, dengan salah satunya itu berpendidikan tinggi. Kenapa kami menyesalkan glorifikasi kesuksesan tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi itu? Karena yang sudah disampaikan pembicara dua tadi, pembicara dua open government tadi, yang pertama dapat memunculkan pemikiran pada setiap orang bahwa dirinya itu bisa sukses tanpa memiliki pendidikan yang tinggi. Jadi masyarakat itu memiliki mindset bahwa orang yang tidak sekolah atau tidak berpendidikan dengan tinggi itu sukses. Padahal ya,
Padahal pengalaman orang-orang yang berpendidikan tinggi itu akan membantu mereka sukses, akan membantu mereka memiliki pengalaman yang lebih besar, sehingga masyarakat ini sudah sering melihat orang-orang yang tidak berpendidikan, pendidikannya rendah, tapi mereka sukses. Di situ mindset mereka telah ada menjadikan mereka berpandangan bahwa nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah, wong udah sukses gitu. Yang kedua, tingkat pendidikan di Indonesia itu menjadi rendah. Ini benar sekali karena banyak masyarakat yang yaitu kembali lagi mindset mereka sudah tertanam bahwa tidak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti mereka tetap bisa sukses gitu. Nah, di sini menjadikan sekolah-sekolah itu banyak yang kekurangan murid. Terus yang ketiga itu dijadikan sebagai patokan masyarakat yang lain. Nah, ini banyak sekali masyarakat yang menjadikan patokan bahwa orang yang sukses itu tidak harus berpendidikan tinggi, tetapi sekolah tidak sampai perguruan tinggi itu bisa sukses. Ya, memang bisa sukses. Terus membentuk karakter. Orang yang berpendidikan tinggi itu memiliki karakter yang bagus. Terus memiliki karakter yang bagus berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan tinggi. Mereka akan lebih kayak ke gerusu-gerusu, tergesa-gesa gitu. Terus di dalam dunia digital sendiri, masyarakat itu harus bisa berjalan beriringan atau menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Karena jika masyarakat tidak mau beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada, maka masyarakat tersebut akan menjadi tertinggal. Dan hal itu bisa didapatkan ketika masyarakat mempelajari pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Di sini sangat jelas ya, bahwa pendidikan yang sangat tinggi itu berpengaruh dalam dunia digital. Karena ya walaupun kenyataannya itu orang yang tidak berpendidikan tinggi pun dapat mempelajari hal digital, hal elektronik, bisa dengan melakukan kursus pada bidang tertentu yang bisa memanfaatkan teknologi. Namun itu hanya menambahkan pengetahuan saja dan tidak memberikan kelanjutan yang jelas. Seperti jika seseorang menempuh pendidikan tinggi untuk mempelajari dan menekuni bidang tertentu. Karena mereka akan secara sistematis terarah dan dapat mengembangkan apa yang mereka pelajari dengan baik. Dan pendidikan yang tinggi itu juga bisa menjadi pembanding antara sebuah negara yang mementingkan pendidikan atau tidak terlalu ambil pusing dengan pendidikan di negaranya. Di sini dapat terlihat ya bahwa kalau orang yang berpendidikan tinggi itu mereka akan bisa terkenal di negara lain gitu. Dimana ketika meningkatkan pendidikan kepada jenjang yang lebih tinggi itu tidak hanya membawa dampak pada diri sendiri, akan tetapi berdampak pada keluarga, lingkungan sekitar, bahkan pada masyarakat luas dan negara juga. Di mana ketika tingkat masyarakat yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi ada banyak, maka tingkat pengangguran di suatu negara itu juga akan menyusut. Jadi pada intinya pendidikan itu dapat dijadikan sebagai alat untuk menurunkan tingkat pengangguran di suatu negara. Jadi kami sebagai tim pemerintah setuju dengan menyesalkan glorifikasi kesuksesan tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. Sekian, terima kasih.
Baik, dari tim penutup pemerintah 2 telah menghabiskan waktu 7 menit 26 detik. Selanjutnya untuk tim penutup pemerintah 2 untuk tim penutup oposisi 2 dipersilahkan Mbak Novi. Baik, terima kasih. Interupsi dapat dilakukan melalui kolom chat. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Tidak dapat dipungkiri, pendidikan memang penting untuk masa depan. Akan tetapi, pendidikan tinggi juga tidak menjamin kesuksesan seseorang. Dan ingat bahwa parameter kesuksesan seseorang bukan berdasarkan tingkat pendidikannya. Tidak diukur dari selembar ijazah formal, dari nilai-nilai akademik, akan tetapi juga dari kerja keras yang mereka lakukan. Banyak orang sukses yang tanpa harus menyelesaikan sekolah tinggi. Ada dua hal fakta yang dilupakan oleh tim pemerintah, yaitu yang pertama bahwa orang yang mengenyam pendidikan tinggi justru akan sangat susah untuk keluar dari zona nyaman. Artinya dalam hal ini yang ada di pemikiran mereka adalah mereka setelah mereka lulus, mereka harus bekerja di perusahaan yang prestis, bekerja di tempat yang dipandang elit, yang dipandang bergengsi, yang mana ini memiliki artian bahwa pola pikir yang terbentuk pada diri mereka itu adalah bahwa saya harus menjadi pekerja yang mendapat gaji besar di suatu perusahaan yang bergengsi atau di tempat kerja yang diimpikannya. Maka tak mengherankan jika mereka akan menjadi sangat tekun dan berusaha untuk mendapatkan nilai yang tinggi yang mungkin akan memudahkan mereka nantinya agar dapat diterima bekerja di tempat yang bergengsi atau yang diimpikannya tersebut, dan hal ini dapat menjadikan mereka sulit untuk menempatkan diri di lapangan hingga akhirnya tidak menempatkan diri di lapangan karena selama menempuh pendidikan mereka fokus untuk mendapatkan nilai akademik yang tinggi dan hingga akhirnya tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan ekspektasinya. Akan tetapi, orang yang berpendidikan rendah yang mana di dalam hatinya yang terbersit rasa pesimis untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan, dengan hal itu yang dapat mereka lakukan untuk bertahan hidup adalah dengan berusaha untuk menciptakan usaha yang nantinya dapat dijadikan untuk memenuhi kebutuhannya atau dapat dijadikan sebagai tumpuan hidupnya. Hal inilah yang menjadikan mereka bangkit dan terus berkembang. Jatuh bangun yang mereka alami justru menguatkan mereka hingga akhirnya mereka menjadi sukses. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang yang berpendidikan tinggi cenderung akan jumawa hanya karena mereka mendapatkan ijazah, memiliki gelar. Karena hal itu mereka tidak ingin mengambil peluang kecil, mereka tidak ingin mengambil pekerjaan yang terlihat rendah. Jadi hal itulah yang menyebabkan mereka minim akan pengalaman dunia pekerjaan, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena perusahaan ragu untuk merekrut mereka. Hingga akhirnya mereka menjadi pengangguran dan hal ini menghambat kesuksesannya. Hal ini berbeda dengan orang yang berpendidikan rendah. Mereka akan mengambil segala bentuk peluang yang ada, sekecil apapun itu, karena hal itu akan menjadi langkah awal mereka untuk terus bekerja, untuk terus berjuang hingga akhirnya mendapatkan kesuksesan sesuai yang mereka impikan. Maka dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa pendidikan yang tinggi, gelar yang disandang tidak menjadi parameter kesuksesan yang kelak akan diraih seseorang di kemudian hari. Karena pada dasarnya kerja keras dan semangat juang yang dapat dijadikan landasan untuk menggapai kesuksesan. Ijazah yang didapat juga tidak menjamin kesuksesan jika tidak mempunyai integritas dan etos kerja yang tinggi. Karena saat sudah bekerja yang dinilai bukanlah dari ijazah, bukanlah titel yang dimiliki, bukan dari nilai-nilai akademik yang tinggi, akan tetapi etos kerja serta dedikasi yang cukup tinggi. Sehingga pendidikan tinggi tanpa memiliki loyalitas yang baik pada pekerjaan tidak akan mengantarkannya pada kesuksesan. Sebaliknya, orang yang berpendidikan rendah tidak memiliki titel apapun bisa meraih kesuksesan karena berkat kerja keras mereka, keuletan mereka berdedikasi tinggi, memiliki etos kerja serta memiliki
kepribadian yang baik, yang mana hal tersebut dapat mengantarkannya dalam meraih kesuksesan. Karena semua itu lebih berarti jika dibandingkan dengan selembar ijazah dari sebuah titel. Oleh karena itu, perdebatan ini lebih baik ada di tim kami karena penjelasan yang kami berikan sudah membuktikan bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin kesuksesan seseorang. Karena mereka yang memiliki pendidikan tinggi justru hanya berkutat pada roda kehidupan dalam perekonomian yang itu-itu saja atau stagnan. Sedangkan mereka yang tidak berpendidikan akan terus berjalan meskipun itu terseok-seok, mencoba berbagai hal baru meskipun itu tidak mudah, dan itu menjadikan pengalaman yang baru bagi mereka. Mereka juga dapat mengambil berbagai peluang yang ada meskipun itu kecil. Akan tetapi hal itulah yang menjadikan mereka menjadi sukses. Selain itu, orang yang berpendidikan rendah juga akan lebih kreatif dalam menghadapi berbagai masalah yang ada dalam pekerjaan ataupun usahanya tanpa rasa takut atau rasa salah karena mereka sudah terbiasa menghadapi hal yang demikian. Kemudian, perlu kita ketahui juga bahwasannya orang yang berpendidikan tinggi, orang yang berpendidikan rendah bisa meraih kesuksesan karena mereka mau terus belajar. Mereka belajar dari pengalaman hidup, pengalaman yang mereka alami. Bagi mereka, semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Jadi mereka tidak belajar di pendidikan formal, akan tetapi mereka tetap mendapatkan ilmunya dan menerapkannya tanpa ada teori, tanpa terlalu ada banyak teori. Itulah kira-kira belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Dan justru dengan hal yang demikian itulah mereka akan mengerjakan hal-hal yang mereka sukai, yang mereka minati, dan mencoba hal-hal baru tanpa ada yang melarangnya. Dan disinilah mereka menemukan pasiennya dan akan terus menekuninya hingga akhirnya dapat berkembang. Tentu hal ini tidak menutup kemungkinan untuk meraih kesuksesan meskipun tidak menempuh pendidikan tinggi. Maka hal tersebut telah membuktikan bahwa pendidikan tinggi tidak mempengaruhi kesuksesan. Siapapun bisa meraih kesuksesan itu, termasuk orang yang berpendidikan rendah, asalkan ada kemauan. Maka glorifikasi kesuksesan seseorang tokoh yang tidak menyelesaikan pendidikan tinggi tidak perlu disesalkan. Sekian, terima kasih. Baik, dari tim penutup oposisi 2 telah menghabiskan waktu 7 menit 22 detik. Dari debat kali ini sudah dicukupkan. Terima kasih.